Polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, kini semakin meluas. Ahli forensik digital, Rismon Sianipar, kini menuding bahwa ex-Kapolri yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri yakni Tito Karnavian sebagai pembohong. Tak cuma Tito Karnavian, Rismon Sianipar juga menyinggung nama Kadif Hubinter Polri Irjen Krishnamurti. Rismon mengatakan, keduanya diduga melakukan rekayasa ketika menangani kasus pembunuhan kopi sianida dengan tersangka Jessica Wongso. Tudingan Rismon ini kepada keduanya ditanyakan pula oleh host channel YouTube Forum Keadilan TV, Reza Indragiri kepada Rismon, karena tudingan itu bukan akademis lagi. Bukan akademis? Malah benar-benar akademis itu bang. Akademis ilmiah karena saya punya basis yang kuat metadata bahwa di kasus Jessica Wongso di video CCTV 1, 3, 7, dan 9. Di 7 dan 9 ini kamera mahkota yang mengkriminalkan Jessica Wongso, itu di dalam metadatanya digunakan software gratisan iRedSoft, jawab Rismon di tayangan Forum Keadilan TV yang dilihat Warta Kota, Kamis, 29 Mei 2025. Pemirsa bisa mendownload itu. iRedSoft itu adalah sebuah software gratisan berbasis Windows. Dan pada saat PK Jessica Wongso tahun 2024 yang lalu itu Muhammad Nur Azhar sebagai Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri mengatakan bahwa iRedSoft adalah software yang sudah template tertanam di DVR Teleview FD1S. Bohong, kata Rismon. Atas dasar itulah Rismon mengatakan Tito Karnavian yang kala itu menjabat Kapolri dan Krishnamurti yang menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya sebagai pembohong. Rismon pun mengaku tidak khawatir suatu saat dilaporkan oleh keduanya. Bahkan Rismon akan melaporkan mereka atas apa yang mereka lakukan di kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Wongso. Tidak khawatir suatu saat Tito Karnavian atau Krishnamurti juga akan melaporkan Bang Rismon? Tanya Reza. Silakan Pak Tito Karnavian dan Krishnamurti. Jelas bahwa iRedSoft itu berbasis OS Windows Operating System Windows, sementara DVR Teleview FD161S yang dipakai di Cafe Olivier Linux, ujarnya. Menurut Rismon, dia mengibaratkan dua hal itu sudah beda alam. Ini seperti ikan hidup di darat. Bahwa iRedSoft Windows Operating System seperti laut atau air, ini Linux Operating System kayak di udara. Bagaimana mungkin ikan bisa hidup, ujarnya. Jadi tidak akan mencabut pernyataan? Bahwa Tito dan Krishnamurti penipu? Tanya Reza. Tidak, silakan. Bahkan saya akan melaporkan. Tetapi dibilang para pengacara tunggu dulu, kita hemat energi, kata Rismon. Rismon Sianipar merasa berhak bedah ijazah Jokowi. Saya ini peneliti. Ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, merasa dirinya berhak untuk meneliti ijazah milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Rismon Sianipar mengungkapkan hal itu setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya. Tadi, salah satu pertanyaan, atas otoritas apa Anda meneliti skripsi dan ijazah Pak Jokowi? Sebagai seorang peneliti, penulis buku, maka karena ini berkaitan dengan bidang keilmuan saya sebagai peneliti bebas, ujar Rismon, Senin, 26 Mei 2025. Independen, tidak subjektif, tanpa harus memiliki otoritas apapun, lanjut dia. Rismon menilai dirinya adalah seorang peneliti dan pengkaji. Menurutnya, dengan profesi itu dia harus bisa menjawab permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Diberitakan sebelumnya, Rismon memenuhi undangan klarifikasi pada pukul 10.20 WIB dan keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada pukul 16.59 waktu Indonesia Barat. Dia menjalani pemeriksaan lebih dari 6 jam. Rismon mengaku mendapatkan sejumlah pertanyaan dari penyidik Subdit Keamanan Negara, Kamnek, di Treskrimum Polda Metro Jaya selama menjalani pemeriksaan. Rismon tidak menjelaskan secara perinci setiap konteks pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dia hanya mengungkapkan secara garis besar. Ya terkait dengan akun X saya juga, akun X Sianipar Rismon, dan akun diskusi saya dengan Parai Suryo di Diskursus Network, ujar Rismon. Berikut juga dengan video saya di akun YouTube Baligi Academy, di mana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan dan skripsi Pak Joko Widodo, terkait dengan algoritma yang saya gunakan, metode-metode, tambah dia. Diketahui, Jokowi melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, Rabu, 30 April 2025. Laporan tersebut registrasi dengan nomor LP B28314-2025 SPKT Polda Metro Jaya. Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang, kata Jokowi di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jokowi,
Yakub Hasibuan, mengatakan, sedikitnya ada 5 orang yang telah dilaporkan ke polisi atas tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI itu. Yakub menyebutkan, 5 orang yang disebutkan dalam laporan tuduhan ijazah palsu Jokowi adalah RS, S, RS, T, dan K. Kami sampaikan peristiwanya ada 24 objek, video, yang Pak Jokowi sudah melaporkan. Itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, S, RS, T, dan K, kata dia. Dalam kasus ini, Jokowi menjerat terlapor dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP, serta pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1, pasal 32 ayat 1, Yungto pasal 48 ayat 1, dan atau pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.